Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Karisma Agustin, bisa dipanggil Tasya, dengan NIM 222111043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah Asuransi Syariah dengan judul Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan di Dunia. Ini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada perkembangan asuransi syariah di dunia. Yang kedua ada perkembangan asuransi syariah di ASEAN dan di Asia. Yang ketiga ada perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada tantangan, hambatan, dan peluang terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama adalah perkembangan asuransi syariah di dunia. Asuransi yang pertama kali didirikan adalah asuransi takaful di Sudan pada tahun 1979 yang dikelola oleh Dar Al-Mal Al-Islami Group. Hingga saat ini tidak kurang dari 65 perusahaan asuransi syariah terbesar di dunia. Perkembangan asuransi dibilang cukup pesat. Dari aset 550 juta pada tahun 2000, terus 193 juta di antara berada di Asia Pasifik, meningkat menjadi 1,7 miliar. Angka tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah asuransi syariah yang ada di dunia. Pada tahun 2004, asetnya sudah mencapai 2 miliar. Jadi angka tersebut itu merupakan kumulasi untuk asuransi jiwa dan selain jiwa. Asuransi keluarga syariah mendominasi perkembangan asuransi dunia. Itu mencapai 75%, di mana 60%-nya tersebut berasal dari asuransi jiwa syariah. Bahasan yang kedua adalah perkembangan asuransi syariah di ASEAN dan di Asia. Perkembangan asuransi syariah di kawasan ASEAN dan di Asia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak dekade 1980-an. Wilayah Asia Pasifik kini menjadi pasar yang paling cepat berkembang untuk produk takaful, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan Islam dan permintaan yang tinggi terhadap produk keuangan yang sesuai dengan syariah di negara-negara yang populasinya itu muslim, yang besar seperti kayak Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Tahun 2012 terdapat 12 perusahaan asuransi syariah dan 4 perusahaan retakaful di Malaysia. Jadi pangsa pasar asuransi syariah mencapai 12% dari total industri asuransi Malaysia, dengan penerimaan kontribusi mencapai 5,94 miliar ringgit pada tahun 2015. Jadi tumbuh 5% dari tahun sebelumnya. Terus ada perkembangan asuransi syariah di Arab Saudi. Sampai akhir 2014, total penerimaan kontribusi itu diperkirakan mencapai 100 miliar US dollar. Terus pada tahun 2015 pertumbuhan kontribusi mencapai 20% dengan nilai 9,7 miliar US dollar, atau itu menguasai 85%-nya itu total penerimaan kontribusi negara-negara teluk. Meskipun baru, Indonesia ini memulai pada tahun 1994 itu mencatatkan pertumbuhan premi syariah 18,13% year on year atau tahun ke tahun itu hingga kuartal 3 pada tahun 2022 menjadi 19,95 triliun. Jadi dari data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2022 menunjukkan asuransi jiwa syariah itu menguasai 5,6% pangsa pasar. Sementara asuransi umum itu mencapai 3,7%. Namun penetrasi asuransi nasional hanya 1,4% dari PDB, jauh di bawah Malaysia. Malaysia itu 3,8% dan Singapura itu 12,5%. Terus Brunei mencatatkan pertumbuhan premi
takaful rata-rata 7% per tahun sejak 2020, dengan 40% nasabah berasal dari komunitas yang non-muslim. Keberhasilan ini karena didukung oleh regulasi tunggal di bawah Authority Monetary Brunei Darussalam atau AMBD. Terus ada dari Pakistan mengalami penurunan pertumbuhan takaful dari 33% pada tahun 2022 menjadi 19% pada tahun 2023 dikarenakan akibat inflasi tinggi dan krisis valuta asing. Namun premi kotor itu tetap tumbuh 49% menjadi PKR 124 miliar pada tahun 2023 itu melalui produk mikro takaful untuk sektor informal. Jadi kayak UMKM pada 2024 guna mengatasi penurunan retensi polis dari 56% menjadi 43%. Selanjutnya adalah perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Tim pembentukan asuransi takaful Indonesia atau disebut dengan TPATI itu didirikan pada tanggal 27 Juli 1993. TPATI ini mengadakan studi banding ke Malaysia pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1993. Itu menjadi sebagai langkah awal pendirian. Setelah melakukan studi banding, TPATI ini mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 dengan nomor izin usaha dan operasional berdasarkan SK. Jumlah perusahaan perasuransian yang telah berdiri hingga data per 31 Juli 2001 adalah sebanyak 312 perusahaan yang memiliki izin untuk beroperasi, yaitu yang terdiri atas 175 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 137 perusahaan penunjang asuransi. Pada tahun 2017 sendiri itu tercatat terdapat 63 perusahaan asuransi syariah di Indonesia dengan total aset mencapai 40,5 triliun dan kontribusi bruto sebesar 13,9 triliun. Jadi penyebab utama pertumbuhan ini itu meliputi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah itu sendiri dan dukungan regulasi seperti Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI 2001. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tersebut itu memperkirakan pada akhir tahun 2020 itu total premi asuransi syariah Indonesia itu mencapai 27,1 triliun atau sekitar 9,7% dari seluruh premi asuransi Indonesia. Terakhir, ada tantangan, hambatan, dan peluang terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama ada tantangan itu ada instrumen asuransi syariah belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, ada masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa pengurusan klaim asuransi itu menyulitkan. Yang ketiga, ada instrumen asuransi syariah masih kalah saing dengan instrumen investasi seperti surat berharga. Terus yang kedua ada hambatan. Yang pertama ada regulasi yang belum optimal. Jadi itu kayak belum ada payung hukumnya yang secara khusus mengatur mengenai asuransi syariah di Indonesia. Terus yang kedua ada minimnya produk inovatif dan kompetitif. Itu masih kurangnya produk-produk asuransi yang bisa menjangkau kelas menengah ke bawah dan kelas bawah. Karena selama ini asuransi itu produk yang biayanya sangat mahal, inovasi produk-produk asuransi itu yang rendah. Terus yang ketiga ada keterbatasan dana promosi. Keterbatasan dana promo ini berakibat pada rendahnya dana yang membackup perusahaan asuransi syariah dalam melakukan promosi dan edukasi pasar yang belum cukup
dilakukan secara efektif. Jadi di sisi lain, belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen adjuster, dan lain sebagainya. Produk dan layanan itu belum diunggulkan di atas produk konvensional, begitu. Selanjutnya ada peluang pengembangan asuransi syariah. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk muslim dan kesadaran halal lifestyle. Jadi di sini itu kayak meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal menjadi peluang strategis untuk mengembangkan produk asuransi yang berbasis syariah, begitu. Terus yang kedua ada transformasi digital dan vintage syariah. Jadi di sini itu kayak pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan platform vintage syariah membuka peluang bagi asuransi syariah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, khususnya itu generasi milenial yang melek teknologi. Terus yang ketiga ada dukungan pemerintah dan OJK terhadap keuangan syariah. Jadi pemerintah dan OJK tersebut itu semakin aktif mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, melalui berbagai inisiatif seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disebut dengan KNEKS, KNEKS, dan Roadmap Industri Asuransi Syariah. Jadi dukungan pemerintah ini yang dibuktikan dengan peraturan seperti kayak membedakan divisi bisnis syariah dari perusahaan asuransi tradisional semakin mendorong perluasan industri ini sendiri. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.